Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu KPM sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul sebagaimana biasa setiap bulannya Bu, yang kali ini kita laksanakan atau kita adakan di kediaman Ibu Siti ya Bu ya. Terima kasih Bu atas tempat untuk pertemuan kita hari ini. Selamat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di masyarakat kelak, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai Bu, ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah lengkap orangnya Bu? Ada yang belum datang kira-kira, atau ada yang tidak datang atau tidak hadir? Oh iya, berarti kurang satu Bu ya. Berarti jumlahnya semuanya totalnya 22 berarti Bu ya. Mohon izin saya Bu, tolong absennya diisi, daftar hari ini diisi seperti biasanya Bu ya, sambil kita mengikuti materi ini Ibu. Pertemuan kali ini kita akan membahas sesi 3 modul 1, yaitu memahami cara anak usia dini belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi Bu, coba kita bahas ataupun kita ulang lagi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba siapa yang bisa angkat tangan, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, Bu Nila silahkan. Ya, jadi pada pertemuan sebelum ini kita membahas tentang memahami perkembangan perilaku anak. Ya Bu ya. Jadi perilaku anak itu kata Bu Nila tadi ada dua, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Jadi perilaku baik itu apabila anak melakukan perilaku baik, maka kita harus memberikan reward ataupun hadiah. Hadiah ini tidak berupa barang, tidak hanya berupa benda, tapi bisa juga berupa ucapan terima kasih ataupun pujian. Ya, gitu Bu Nila ya. Ya, selanjutnya mengurangi perilaku buruk. Jadi kata Bu Nila tadi, perilaku buruk itu dapat dicegah atau dikurangi dengan berkomunikasi, bercerita dengan anak. Itu kata Bu Nila tadi. Tuh, kita kasih aplaus dulu untuk Bu Nila. Ibu ya, kira-kira sudah dipraktekkan belum di rumah ibu-ibu materi yang sebelumnya ini? Sudah ya? Ya, ada kendala kira-kira? Oh iya, ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, jadi kita lanjut. Kita nanti membahas tentang memahami cara anak usia dini belajar. Jadi memahami cara anak usia dini belajar itu ada empat hal ataupun 4 tujuan penting yang nanti kita sama-sama bahas. Yang pertama, bermain adalah cara anak untuk belajar. Nah, jadi bermain itu adalah salah satu cara anak untuk belajar. Jadi banyak selama ini anggapan bahwasanya menurut orang tua itu bermain itu hanya membuang waktu, kan Bu? Ya. Selanjutnya, manfaat kegiatan sehari-hari untuk belajar. Nah, ternyata kegiatan sehari-hari kita lakukan bersama. Nah, itu banyak manfaatnya. Ada manfaatnya untuk proses pembelajaran anak. Nanti kita belajar juga Bu ya. Selanjutnya, pentingnya kemampuan berbahasa anak. Nah, kemampuan berbahasa ini Bu bukan hanya penting digunakan pada saat anak kita itu nanti masuk ke sekolah formal. Jadi bukan hanya berguna untuk dia sekolah SD, SMP, atau SMA, tapi ini berguna untuk setelah dia menyelesaikan pendidikan, pada saat dia nanti di lingkungan kerjanya. Selanjutnya, aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Itu Bu ya, kira-kira tujuannya ataupun garis besarnya itu yang nanti kita bahas. Langsung kita masuk ke Bu ya, materi ya. Jadi
saya ingin bertanya Ibu, kira-kira permainan apa dulu yang sering Ibu lakukan pada saat Ibu kecil, ataupun anak Ibu di rumah sering dilakukan anak Ibu, permainan di rumah? Ya, Bu Siti, boneka-bonekaan, sekolah-sekolahan, ya. Ada lagi Bu? Nggak ada? Ya, jadi kira-kira setelah mereka melakukan permainan itu atau setelah bermain, apa yang mereka rasakan? Atau Ibu dulu, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu bermain? Ya, senang, gembira, bahagia. Nah itu Bu, hal-hal itu adalah hal-hal yang bermanfaat bagi anak. Jadi apabila mereka merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira, nah nanti itu akan berpengaruh juga pada emosi mereka gitu. Jadi jangan kita beranggapan bahwasanya bermain itu hanya membuang-buang waktu gitu ya. Jangan hanya beranggapan bahwasanya bermain itu tidak ada gunanya, karena kita sering lupa, orang tua sering lupa, sering tidak bisa menyisihkan waktu atau meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Jadi mungkin pada sibuk bekerja atau sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga waktu untuk anak itu berkurang. Itu Bu ya. Selanjutnya Bu, kita masuk memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Nah, berarti banyak ini Bu, kegiatan sehari-hari di rumah yang bisa kita manfaatkan untuk bermain bersama anak. Sebelum saya tanya lagi kepada Ibu atau saya minta pendapat Ibu, kita tonton dulu film ataupun video di sini Bu ya. Nanti kita sama-sama tanggapi. Nah, oke. Udah Bu ya, udah sama-sama kita tonton tadi. Jadi di film itu ada keluarganya Bu Lili, yaitu suaminya Pak Rusdi dan anaknya 2 orang, yaitu Ita dan Agus. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ataupun menceritakan kembali apa yang ada di film tadi? Ya, Bu Ana, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu, terima kasih Bu Ana. Jadi di film tadi kata Bu Ana, Bu Lilinya itu mencuci pakaian bersama anaknya yang perempuan, kan? Jadi pas mencuci itu mereka bermain. Selanjutnya kata Ibu, Pak Rusli sebelum tidur mengajak anak-anaknya menggosok gigi. Jadi sambil menggosok gigi itu Pak Rusli bermain tebak-tebakan. Nah, ada nggak di rumah yang Ibu ataupun Bapak yang melakukan seperti hal yang kita lakukan tadi? Ada Bu? Nggak ada, ya kan? Nggak. Karena apa? Karena mungkin sibuk ya Bu, alasannya sibuk. Jadi coba Bu diusahakan ataupun dilakukan hal-hal seperti ini, bisa kita manfaatkan untuk bermain bersama anak. Karena selain anak merasa gembira, selain kita juga, orang tua juga merasa gembira, ini juga bisa menjadi hal untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Apabila hubungan sudah dekat antara orang tua dan anak, mudah-mudahan anak itu tidak akan lari dari apa yang kita harapkan. Karena ada kedekatan emosional yang lebih intens, yang lebih dekat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bilang, yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang tujuannya positif, mereka akan menurut kepada kita, gitu ya. Nah, selain yang seperti 2 ini tadi, apa lagi Bu kira-kira yang bisa, kegiatan hari-hari yang bisa kita manfaatkan untuk bermain bersama anak misalnya? Ada Bu? Ya, Bu Ani, silakan. Ya, saat masak Bu ya. Terima kasih Bu Ani ya, kita kasih 2 orang dulu. Saat masak kata Bu Ani, sambil dibilang katanya ini namanya wortel, nah ini namanya tomat, ya itu bisa juga Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya.
Langsung kita lanjut ke materi selanjutnya Bu ya, yaitu pentingnya kemampuan berbahasa untuk anak. Nah, seperti saya bilang tadi di awal, kemampuan berbahasa untuk anak ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena selain berguna untuk pada saat dia masuk ke jenjang sekolah formal, baik itu SD ataupun dari SD melanjut ke SMP atau dari SMP melanjut ke SMA, kemampuan berbahasa ini juga sangat penting Bu untuk pada saat dia nanti di lingkungan kerja, pada saat dia sudah selesai menjalani pendidikannya di sekolah formal gitu. Nah, banyak kita yang sering apa ya namanya menyampingkan bahwasanya kemampuan berbahasa ini sangat berpengaruh pada masa depan anak. Kenapa? Karena banyak anak-anak, bahkan bukan anak-anak, kita di antara kita yang kalau ditanya oleh orang lain kita memilih apa ya, bukan memilih, takut untuk menjawab. Karena apa? Karena kita tidak terlatih, tidak pernah dibiasakan untuk menghadapi orang, berbicara di depan orang, mungkin berbicara di depan orang banyak, atau juga mungkin untuk berargumentasi, untuk mempertahankan pendapat kita, untuk berpendapat. Jadi dari sedini mungkin memang kita harus ajarkan, kita harus latih anak-anak kita untuk kemampuan berbahasanya, gitu ya. Kemampuan berbahasa ini Bu bisa kita latih, misal contoh kalau untuk anak usia dini Bu ya, dengan nyanyian, dengan kita sering bercerita dengan kata-kata yang benar, yang baku, yang memang positif gitu Bu, yang bukan bahasa yang bahasa apa ya, bahasa anak-anak, bukan bahasa kiasan atau bahasa. Jadi dengan membiasakan hal-hal tersebut, mudah-mudahan kemampuan berbahasa anak itu dapat terlatih dan dapat berkembang sebagaimana nanti kita harapkan untuk anak-anak kita. Ibu, selanjutnya ini materi terakhir Bu ya, aktivitas yang dapat membangkitkan kemampuan berbahasa anak. Nah, ternyata ada aktivitas-aktivitas yang dapat membangkitkan kemampuan berbahasa anak. Kalau menurut ibu-ibu, kira-kira apa aktivitas-aktivitas ini Bu, atau kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan kemampuan berbahasa anak? Ada Bu? Ya, boleh nih, silahkan bercerita. Oh ya, terima kasih Bu Leni. Jadi kata Bu Leni katanya bisa dengan cara bercerita. Jadi kita cerita, kita ajak cerita supaya dia terbiasa ataupun bisa membiasakan diri untuk merespon apa yang dikatakan orang lain gitu Bu ya. Selanjutnya ada lagi Bu. Pas. Ya, selanjutnya itu saya lanjutkan, selanjutnya itu diantaranya bisa dengan cara bermain ataupun bernyanyi. Nah, bermain ini contoh misalnya bermain apa ya, kayak yang tadi dibilang tadi bermain misalnya masak-masakan ya, ini buah ini buah ini gitu. Atau bermain guru dan murid. Nah, itu bisa bermain guru dan murid, jadi ada yang menjadi guru, ada yang jadi murid. Nah, mereka itu berperan seakan-akan layaknya seorang guru dan murid. Nah, selanjutnya mungkin dengan cara bernyanyi. Cara bernyanyi ini, dengan bernyanyi ini selain meningkatkan daya ingat, dengan bernyanyi juga bisa meningkatkan kemampuan berbahasa anak gitu. Jadi aktivitas-aktivitas itu juga Bu bisa disisipkan dengan kebudayaan-kebudayaan khas daerah. Contoh misalnya bernyanyi itu bisa kita kita nyanyikan lagu-lagu daerah ataupun pantun-pantun dari daerah kita. Jadi selain kita melatih kemampuan berbahasa anak, kita juga menyisipkan nilai melestarikan kebudayaan pada anak kita. Jadi kita tanamkan nilai kebudayaan pada anak kita itu dari kecil. Nah, itu Bu ya. Kira-kira ada pertanyaan atau tanggapan Bu dari apa yang sama-sama kita bahas tadi? Kalau ada bisa disampaikan Bu. Nggak ada? Pas? Oke, kalau nggak ada Bu, sebelum saya tutup,
saya minta nanti Ibu Ketua, Bu Lis untuk menyampaikan poin-poin penting dari apa yang sudah kita bahas tadi. Silahkan Bu. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi seperti itulah ibu-ibu semua materi tentang memahami cara anak usia dini belajar, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lis tadi, bahwasanya bermain itu adalah salah satu cara anak untuk belajar. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwasanya bermain itu hanya membuang-buang waktu. Selanjutnya, manfaat kegiatan sehari-hari untuk belajar itu sangat bermanfaat untuk anak karena dapat melatih kemampuan anak kita. Selanjutnya, pentingnya kemampuan berbahasa anak itu berpengaruh bukan saja pada saat anak masuk ke sekolah formal, tapi juga pada saat anak nanti di lingkungan kerja. Jadi itu bisa mengantarkan anak kita untuk sukses gitu ya. Selanjutnya, aktivitas atau kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, banyak aktivitas sehari-hari kita bisa lakukan, contohnya dengan bermain, bercerita, bernyanyi, atau lain-lainnya. Jadi itu Bu, pertemuan kita pada siang hari ini. Apa yang kita pelajari tadi harus dipraktekkan di rumah ya Bu, harus dicoba dilakukan di rumah. Saya akan tanya nanti pada pertemuan berikutnya, apa kira-kira kendala setelah Ibu mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Itu Bu ya, terima kasih Bu atas perhatiannya. Saya sehat semuanya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas, kurang enak, ataupun kurang sesuai. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sehat-sehat semuanya Bu, kirim sama-sama keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.